Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hawaria, mahasiswi PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan NIM 5252113674. Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMP Darul Quran Cikarang kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Baik, coba perhatikan kanan kiri depan belakang. Kalau masih lihat sampah, langsung dibuang keluar ya. Oke, rapikan tempat duduknya, diluruskan. Ayo dipimpin doanya anak-anak. Ayo kawan-kawan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan pembacaan tadi kita mendapatkan ilmu yang barokah. Baik, sekarang presensi. Untuk presensi kali ini presensinya menarik. Untuk bilangan genap, nanti tepuk tangan ya, seperti ini. Oke, mulai. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Jadi, oke, baik, terima kasih. Jadi jumlahnya berapa? 16. Oke, terima. Baik, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Mari semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Baik, sekarang kita sama-sama membaca Quran surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Masih ingat minggu kemarin kita belajar bab berapa? Bab 1. Masih ingat apa judulnya? Menjaga inspirasi Al-Quran dan menjaga kelestarian alam. Sekarang masih ada yang ingat enggak? Ayat berapa yang mengandung di dalamnya tentang inspirasi Al-Quran? Coba, iya jawab. Ayat keberapa? Surat Ar-Rum ayat 41. Masya Allah. Terima kasih. Jawabannya benar ya. Dan ada satu ayat lagi. Ayat berapa lagi? Surat Ibrahim ayat 32. Masya Allah. Nah, siapa di sini yang setiap hari membaca Quran? Masya Allah, hampir semuanya ya. Nah, sekarang siapa yang sudah hatam? Masya Allah, hampir semuanya ya.
Nah, sekarang mengapa kita mukmin, seorang mukmin wajib harus mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan? Karena itu suatu kewajiban. Ya, karena itu ada yang lain? Untuk mengetahui sejarah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Untuk mengetahui sejarah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, dalam materi ini kita akan membahas beberapa tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, kalian dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, kalian memiliki rasa ingin mengetahui sejarah kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, kalian terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Baiklah, sekarang kita mulai materi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membuat diskusi kelompok, silahkan kalian lihat dulu video ini. Silahkan kalian analisis, coba nanti kalian lihat ada masalah atau fenomena apa dalam video ini. Kemudian tulis dalam buku masing-masing apa yang kalian dapatkan. Masalah apa atau fenomena apa yang kalian dapatkan. Baiklah, kita mulai ya. Jumlah kitab yang Allah turunkan. Benarkah jumlah kitab yang Allah turunkan jumlahnya ratusan? Lalu kitab itu di mana saja? Coba dilihat dan difahami ya. Adalah mengimani secara global semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Allah ajarkan prinsip ini dalam Al-Quran, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhan. Sambil ditulis ya. Masalah atau fenomena apa yang kalian? Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Allah juga berfirman, yang artinya, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 15. Yang dimaksud mengimani secara global adalah kita meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusannya dan meyakini kebenaran berita maupun ajaran yang ada di dalamnya. Sementara mengimani kitab langit secara terperinci seperti Al-Quran, Taurat, Injil, atau suhuf-suhuf yang diturunkan kepada sebagian nabi seperti yang Allah firmankan, yang artinya Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Allah juga berfirman, demikian, Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah kalian sudah lihat videonya tadi. Sudah kalian tulis fenomena atau masalah apa yang kalian temukan? Ya, coba siapa yang sudah menulis? Apa yang Anti temukan, Nak? Ya, Anti Nova. Mengimani kitab secara global, yaitu kita meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan. Sekarang apa yang Anti tulis, Nadifa? Al-Quran diturunkan secara beraksara. Oke, baiklah. Baiklah, sekarang kita akan membuat kelompok ya. Kita akan membuat 3 kelompok. Ayo sekarang langsung gerak. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini, dan kelompok 3 sini. Ayo langsung. Udah, sesuai barisan aja ya. Langsung. Oke, udah semuanya. Oke. Oke, siap. Baiklah, ini sudah dibikin kelompok menjadi 3 kelompok ya. Nanti Ustazah Hawa akan bagikan Chromebook. Nah, dalam setiap kelompok itu di dalamnya sudah ada PPT berupa materi ajar. Nah, silahkan kalian diskusikan, kalian pelajari per kelompok, kemudian kalian analisa ya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan apa yang mereka pahami
Bisa difahami? Bisa. Baik, silakan satu persatu. Kelompok 2, kelompok 3. Ini silahkan dibuka ya. Silahkan diskusikan, amati, pelajari, tulis fenomena yang kalian temukan. Silahkan ditulis sambil didiskusikan ya. Kelompok 1. Baiklah, sebelum presentasi, kita ada ice breaking dulu ya. Perhatikan ke depan semuanya. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Oke, bisa? Bisa. Ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menari Marina. Sekali lagi. Marina menari di atas menara. Menara di atas Marina menari. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sekarang udah semua diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang silahkan kelompok 1 dulu. Yang pertama, presentasikan. Siapa yang mau berdiri untuk mempresentasikan? Baik, silahkan Aska. Apa hasil diskusinya? Silahkan bacakan. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu-Nya dalam bentuk kitab-kitab yang menjadi petunjuk hidup umat manusia. Baik, terima kasih. Silakan sekarang kelompok 3, siapa yang mempresentasikan? Baik, Ananda Tiffany, sekarang silahkan. Jadi kitab-kitab yang diturunkan sama Allah itu ada Al-Quran, Injil, Taurat, sama Zabur. Al-Quran itu kitab terakhir yang diturunkan sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kitab yang diturunkan sama Nabi Isa itu Injil. Kalau Taurat kitabnya diturunkan ke Nabi Musa. Kalau Zabur diturunkan ke Nabi Daud. Baik, terima kasih. Masya Allah, baik, terima kasih semuanya. Presentasinya udah sangat bagus ya, udah sangat bagus sekali. Baiklah, sebelum kita tutup materi pada pertemuan kali ini, Ustazah Hawa akan memberikan penguatan materi ya. Yang pertama, kita sebagai seorang mukmin, muslim, wajib bagi kita untuk mengimani dan membenarkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Baik, jadi ada 4 kitab ya yang wajib kita imani. Yang terakhir, kitab terakhir yang diturunkan itu adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Alaihi Salam. Kemudian ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan terakhir adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi kitab terakhir yang diturunkan Allah sebagai penyempurna adalah kitab Al-Quran. Terima kasih. Nah, itulah materi hari ini ya. Semoga kita semua dapat memahami makna dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Amin. Nah, baik, untuk postesnya nanti akan Ustazah Hawa share linknya ya. Nah, silahkan nanti kalian kerjakan di rumah masing-masing. Oke. Baiklah, pada pertemuan minggu depan kita akan membahas judul baru, yaitu tentang bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Baik, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan menunggu ada kesempatan, tapi sempatkanlah selalu untuk membacanya.
Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.